Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, kami dari SGDA 3 akan mempresentasikan tentang COVID-19 pandemi. Bisa di next slide. Berikut merupakan keanggotaan dari SGDA 3. Bisa di next slide. Yang pertama, pembahasan mengenai latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ketutian Naria Dewi dengan nomor NIM terakhir 039. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai latar belakang dari student project kami. Seperti yang kita ketahui, pada akhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan kasus virus corona atau yang lebih dikenal dengan virus COVID-19. Penambahan jumlah kasus virus COVID-19 dapat dikatakan berlangsung cukup cepat dengan ruang lingkup penyebaran yang mendunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang tak terhindar dari virus ini. Dengan tingginya angka kasus dan angka kematian di dunia, khususnya di Indonesia, akibat virus COVID-19, menjadikan virus ini ditetapkan sebagai keadaan darurat kesehatan global atau pandemi. Berbagai upaya telah pemerintah Indonesia lakukan untuk memutus tali penyebaran virus COVID-19 dengan melakukan berbagai upaya kebijakan karantina wilayah atau lockdown menjadi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Tidak hanya itu, pemerintah Indonesia juga gencar melakukan berbagai gerakan edukasi mengenai virus COVID-19. Namun, ternyata masih banyak informasi-informasi yang tidak terakreditasi kebenarannya selama gerakan edukasi tersebut berlangsung. Hal tersebutlah yang akhirnya melatar belakangi kelompok kami untuk menggali informasi yang terakreditasi secara lebih jauh mengenai pandemi COVID-19 ini. Informasi yang kelompok kami gali meliputi definisi pandemi COVID-19, epidemiologi atau penyebaran, etiologi atau faktor resiko, patogenesis, diagnosis atau pemeriksaan awal, diagnosis banding, pengobatan, pencegahan, dan prognosis yang berhubungan dengan kemungkinan pandemi lanjutan di masa mendatang. Baik, bisa di next slide. Selanjutnya untuk rumusan masalah, tujuan dan manfaat dapat dilihat dari slide yang sudah tercantum, yang mana nantinya akan dibahas secara satu persatu. Demikian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arya Mahadipaka dengan 3 digit NIM akhir 043. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandemi COVID-19 dan pandemi COVID-19. Yang pertama dari pandemi. Pandemi berasal dari kata dan bahasa Yunani, pan yang artinya semua dan demos yang artinya orang-orang. Jadi, pandemi merupakan sebuah wabah yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara yang umumnya menyerang banyak orang. Kemudian, COVID-19 adalah kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Virus COVID-19 itu sendiri keluarga besar virus penyebab penyakit mulai dari gejala ringan hingga berat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 adalah sebuah wabah yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 di mana melanda meliputi geografis yang luas. Perkembangan COVID-19 tidak langsung naik dari tingkat pandemi. Pada penyebaran COVID-19, tingkatan COVID-19 naik perlahan-lahan dan berkembang menjadi pandemi COVID-19. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya anakku Putri Desiliana Dewi dengan 3 digit NIM akhir 046. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis dari COVID-19. Yang pertama ada alpha atau varian B.1.1.7, di mana pertama kali kasus dari varian alpha atau B.1.1.7 ini ditemukan di Israel pada 22 Desember tahun 2020. Varian ini memiliki berbagai mutasi yang mempengaruhi protein spike di permukaan virus dan menyebabkan virus menginfeksi sel inang pada tubuh penderita. Varian tersebut dapat berpindah dengan cepat dari penderita kepada individu lainnya. Kemudian, jenis yang kedua yaitu beta atau varian B.1.351, di mana kasus dari varian beta atau B.1.351 ini pertama kali ditemukan di Afrika Selatan sejak awal Oktober tahun 2020. Varian ini dapat melemahkan antibodi yang merupakan dampak mutasi terhadap kekebalan tubuh. Pembuatan vaksin pada varian beta ini dinilai kurang efektif karena penularannya yang sangat cepat. Kemudian untuk jenis COVID-19 yang ketiga yaitu Delta atau varian B.1.617.2, di mana COVID-19 varian Delta atau B.1.617.2 ini ditemukan pertama kali pada Oktober tahun 2020 di India. Varian ini sudah tersebar hampir ke seluruh bagian dunia, khususnya pada 74 negara atau wilayah, termasuk salah satunya Indonesia.
Varian Delta lebih menular dan menciptakan keparahan yang jauh lebih tinggi sehingga penderita memerlukan 2 kali lipat pengobatan. Namun, ada pula beberapa orang yang terinfeksi tetapi tidak menimbulkan gejala. Kemudian jenis yang keempat yaitu Gamma atau varian P.1. Kasus COVID-19 varian Gamma atau P.1 pertama kali ditemukan di awal Januari tahun 2021 pada wisatawan Brazil yang saat itu telah masuk ke Jepang. Varian Gamma memiliki berbagai mutasi yang sama dengan varian Beta. Belum ditemukan data publikasi mengenai persebaran demografi, laju reinfeksi, gejala, muatan viral, serta deteksi oleh tes cepat antigen dari varian Gamma tersebut. Kemudian, untuk jenis COVID-19 yang terakhir yaitu Omicron atau varian B.1.1.529. Varian Omicron atau B.1.1.529 mempunyai berbagai mutasi yang menyebabkan penyebaran cepat serta tingkat infeksi yang parah pada gejala yang ditimbulkan. Selain itu, varian ini juga mempunyai 3 mutasi kunci yang mirip pada varian Beta dan Gamma, di mana dapat mengurangi kekebalan tubuh. Varian Omicron juga memiliki kemiripan dengan varian Delta, yaitu mengalami mutasi yang terletak dekat dari situs pembelahannya. Dengan beberapa fakta tersebut, varian Omicron dikatakan mempunyai karakteristik yang menyerupai dengan varian lainnya, khususnya pada struktur molekulernya. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Saneva Perdana, dari Laksir 241. Izin lanjutkan tentang struktur dari COVID-19 atau SARS-CoV-2. Nah, gimana kita tahu bahwa penyakit COVID-19 seperti pada gambar disebabkan oleh virus yang bernama SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus strain kedua. Diameter dari virus ini sekitar 50 hingga 200 nanometer dengan struktur virus yang dibentuk dari protein struktural seperti protein spike dengan lambang S, protein membran dengan lambang M, protein envelope dengan lambang E, dan protein nukleoplasma dengan lambang N, serta RNA. Adapun kejelasan yang tampak pada gambar antara lain yang pertama, struktur genom RNA virus memiliki bentuk helix atau melingkar. Yang kedua, nukleoprotein membungkus struktur genom RNA sehingga bentuk nukleoplasmid seperti tabung melingkar. Yang ketiga, protein envelope terdapat pada bagian luar dan membungkus nukleoplasmid. Yang keempat, pada membran envelope partikel virus terdapat suatu glikoprotein yang disebut dengan spike atau lambangnya S yang berfungsi untuk menempelkan virus kepada membran protein sebagai reseptor atau sel inang. Hal inilah yang membentuk duri sehingga dikatakan mirip seperti mahkota atau virus corona. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putu Sri Darmayanti dengan 3 digit NIM terakhir 038. Di sini izin untuk menjelaskan tentang epidemiologi. Jadi sekitar 49-66% pasien ditemukan dengan riwayat sempat kontak melalui makanan laut di pasar Huanan, di mana berbagai jenis hewan liar ternyata juga dijual dan hidup di sana. Sampai lingkungan pasar laut Huanan tersebut ternyata positif SARS-CoV-2. Pada tanggal 7 Januari 2020, peneliti juga telah berhasil untuk mengidentifikasi beberapa kasus pneumonia yang disebabkan oleh jenis novel coronavirus. Maka secara resmi WHO memberikan nama penyakit ini dengan COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 dengan virusnya bernama SARS-CoV-2. Nah, pada 11 Maret 2020 juga diumumkan bahwa COVID-19 ini sebagai suatu pandemi karena selain penyebaran virusnya yang terus meningkat, juga penyebarannya sangat cepat. Hingga pada tanggal 15 Juni 2020, penyebaran virus di seluruh negara di dunia ini sudah tercatat sebanyak 7.848 kasus COVID-19. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ida Yukadi Putri Monika dengan 3 digit yang terakhir 053. Etiologi berpedoman pada penyebab dari suatu penyakit atau gangguan kesehatan. Secara etiologi, COVID-19 adalah virus yang termasuk dalam golongan famili coronavirus yang memiliki RNA tunggal positif, berkapsul, dan tidak bersegmen. Penyebaran virus COVID-19 ditemukan kasus pertama di pasar besar di kota Wuhan yang menjual hewan hidup eksotis. Oleh karena itu, penularan dari hewan ke manusia merupakan mekanisme yang paling mungkin terjadi. Penularan dari orang ke orang dapat terjadi melalui transmisi droplet dan udara,
yang dapat terjadi ketika orang yang terinfeksi mengalami batuk dan menginfeksi orang yang sehat. Berdasarkan data yang ada, komorbiditas hipertensi dan diabetes mellitus, jenis kelamin laki-laki, dan perokok aktif merupakan faktor risiko infeksi COVID-19. Tidak hanya itu, penyakit kronis lainnya dapat menjadi faktor risiko terjadinya komplikasi pada penderita COVID-19. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cokordra Agung Pratiwi dengan 3 digit NIM terakhir 040. Di sini saya akan menjelaskan tentang patogenesis dari COVID-19. Nah, seperti yang kita ketahui, COVID-19 sendiri adalah virus yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di seluruh dunia. Karena akibat adanya gangguan pernapasan ini akibat COVID-19 ini menyebabkan terjadinya pandemi global di seluruh dunia. Nah, sindrom pernapasan akut coronavirus tipe 2 atau SARS-CoV-2 merupakan sindrom pernapasan akut yang merupakan penyebab utama terjadinya COVID-19. Virus ini tidak hanya menyerang manusia, tetapi juga menyerang mamalia, seperti unggas dan juga lainnya. Nah, coronavirus sendiri tergolong ke virus RNA positif yang dilengkapi dengan envelope atau selubung yang disertai dengan tonjolan seperti tongkat di permukaannya yang berfungsi sebagai reseptor untuk berikatan dengan inang yang akan dimasukinya. Nah, COVID-19 sendiri mempunyai mekanisme unik, yaitu untuk mengekspresikan protein angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2, di mana ACE2 ini memediasi masuknya virus dengan berikatan dengan reseptor membran ekstraseluler yang diekspresikan pada sel epitel. Nah, ikatan ini juga dibantu oleh priming protein S ke protease seluler, yaitu TMPRSS2. COVID-19 sendiri mengalami periode inkubasi selama 3-14 hari, di mana periode ini memiliki tanda berupa turun kadar leukosit dan limfosit, tetapi penurunannya ini tidak signifikan. Dan ini pun hanya diketahui jika pasien melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat. Selain itu, virus ini juga dapat menyebar melewati aliran darah dan menuju ke beberapa organ, selain dapat menyebar lewat droplet. Nah, serta pada kasus yang umum ditemui, transmisi ini juga dapat melalui udara seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga penyebaran dari virus ini sangatlah mudah dan diperlukannya penanganan yang lebih khusus lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Faruk Bani Alamsyah dengan 3 digit yang terakhir 042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis dari COVID-19. RT-PCR adalah tes diagnostik yang menggunakan spesimen usap hidung, aspiratrachea atau lateral bronchoalveolar atau BAL. Metode utama dan pilihan untuk diagnosis adalah dengan cara pengumpulan sampel yang terdapat pada saluran pernapasan atas melalui apusan nasofaring dan orofaring. Penggunaan bronkoskopi sebagai metode diagnosis COVID-19 tidak direkomendasikan karena aerosol yang dihasilkan menimbulkan risiko besar terhadap pasien dan staf layanan kesehatan. Bronkoskopi dapat dipertimbangkan hanya untuk pasien yang diintubasi ketika sampel pernapasan bagian atas negatif dan alat diagnostik lainnya akan mengubah manajemen klinis secara signifikan. Namun, bronkoskopi dapat diindikasi apabila kriteria klinis dan keamanan terpenuhi dan dalam kasus diagnosis yang tidak pasti. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Ika Dek Nanda Tisna dengan 3 digit yang terakhir 047. Jadi infeksi dari virus COVID-19 ini memiliki beberapa gejala pada beberapa organ. Contohnya seperti pada paru-paru, maka diagnosis bandingnya seperti edema paru, embolisme paru, asma, dan acute respiratory distress syndrome atau ARDS. Jika pada organ jantung, maka diagnosis bandingnya bisa seperti sindrom koroner akut, gagal jantung, dan penyakit katup jantung lainnya seperti tumor dan akut chest syndrome pada sickle cell disease. Kemudian hampir 50% pasien yang terinfeksi COVID-19 mengalami gejala gastrointestinal, contohnya seperti diare. Dan 33% pasien yang mengalami kelainan pada mata seperti konjungtivitis dan kelainan pada mata lainnya dengan gejala episora
kongesti konjungtiva, dan kemosis. Adapun penyakit infektif yang gejalanya bisa serupa yang dapat dijadikan sebagai diagnosis banding. Contohnya seperti chikungunya, demam denggi, malaria, dan demam tifoid. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Pandey Komang Jason Pratama Putra dengan 3 digit dan terakhir 054. Di mana penanganan yang dapat dilakukan untuk penderita COVID-19 yaitu dengan pemberian obat simptomatik, pemasangan oksigenasi, serta menjaga tanda-tanda vital agar tetap dalam keadaan normal. Di mana ada 4 tata laksana. Yang pertama tata laksana untuk orang tanpa gejala. Di mana untuk orang yang tanpa gejala maka dapat diobati dengan melakukan isolasi secara mandiri di rumah selama 14 hari serta dipantau oleh fasilitas kesehatan tingkat primer atau FKTP. Dan jika muncul penyakit penyerta atau komorbid, maka dapat dilanjutkan dengan mengonsumsi obat-obatan secara rutin. Nah, apabila obat yang dikonsumsi oleh pasien itu adalah angiotensin receptor blocker dan ACE inhibitor, maka diharapkan pasien berkonsultasi pada dokter spesialis dalam dan dokter spesialis jantung. Yang kedua adalah tata laksana untuk orang dengan gejala yang ringan. Di mana untuk orang dengan gejala yang ringan, maka dapat dilakukan dengan isolasi secara mandiri di rumah selama 14 hari dengan ditangani dan dikontrol oleh FKTP atau puskesmas selama 14 hari sebagai pasien rawat jalan. Yang ketiga adalah tata laksana untuk orang dengan gejala yang sedang. Di mana untuk orang dengan gejala yang sedang, maka harus dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19 dan diisolasi sekitar 14 hari. Selain itu, pasien dengan gejala yang ringan dianjurkan untuk mengonsumsi vitamin C dengan dosis sekitar 200-400 mg per 8 jam dengan 100 cc NaCl 0,9%. Habis 1 jam, maka dapat lakukan drip intravena. Kemudian yang terakhir adalah tata laksana untuk orang dengan gejala yang berat. Untuk orang dengan gejala yang berat, maka harus dilakukan isolasi diri, tepatnya di rumah sakit rujukan dan dirawat secara kohorting. Dan meneruskan obat-obatan dan penyakit penyerta, obat-obatan dari penyakit penyerta atau komorbid, ataupun obat komplikasi jika terjadi komplikasi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Karen Emila Novita Kumala Astagina dengan 3 digit NIM terakhir 044. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pencegahan COVID-19 itu sendiri. Nah, sebelum itu, kita telah mengetahui PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat, yang merupakan semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga diri sendiri, anggota keluarga, dan masyarakat dapat menolong dirinya di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. PHBS ini dianggap sebagai langkah terbaik dalam pencegahan penyebaran COVID-19 sehingga perlu ditanamkan kepada semua lapisan-lapisan masyarakat tentang pengetahuan PHBS. Namun PHBS tentunya perlu didukung oleh langkah-langkah pencegahan lainnya seperti yang pertama, rutin mencuci dan membersihkan tangan baik menggunakan alkohol maupun air mengalir dan sabun. Yang kedua, menjaga jarak minimal 1 meter atau 3 kaki. Yang ketiga, memakai masker. Yang keempat, menghindari menyentuh area wajah terutama hidung dengan tangan kotor. Yang kelima, menjaga kebersihan sistem pernafasan. Yang keenam, berdiam diri di rumah dan membatasi kegiatan di luar rumah. Yang ketujuh, mentaati peraturan pemerintah ketika merasa gejala-gejala COVID-19, misalnya dengan mengisolasi diri. Yang kedelapan, berupaya meningkatkan dan menjaga daya tahan tubuh. Dan yang terakhir adalah berjemur dalam upaya meningkatkan vitamin D sebagai imunomodulator. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali saya dengan lanjut melanjutkan dengan bagian prognosis. Prognosis COVID-19 dinilai baik sekitar 80%. Apa yang sangat baik dengan COVID-19 ini menjadi momen yang sangat dirangsang pada awal bulannya pandemi di tahun 2009. Kemudian penyakit ini dapat terjadi walau tanpa adanya perawatan khusus, kecuali bila penyakit komorbid yang dapat menyebabkan kematian. Adapun rentangan waktu yang diperlukan untuk pemulihan yaitu berkisar 10 hari. Nah, dari 2 sampel pernapasannya diambil 24 jam secara terpisah, saat pemulihan haruslah menunjukkan hasil yang negatif. Setelah itu, barulah pasien diperbolehkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Individu yang berusia 60 tahun lebih dan memiliki riwayat penyakit komorbid seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit pernapasan lainnya adalah orang-orang yang sangat rentan untuk terinfeksi penyakit COVID-19 ini. Sekian, terima kasih dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Niwadi Mapineka Janani dengan NIM akhir 050. Kesimpulan yang dapat diambil, pandemi adalah sebuah penyebaran wabah secara serempak yang meluas ke berbagai negara dan menyerang orang banyak. Penyakit COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok.
COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang bernama SARS-CoV-2. Orang yang terinfeksi virus ini biasanya akan menunjukkan tanda-tanda infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu hingga sindrom pernapasan akut. COVID-19 terbagi menjadi beberapa jenis varian, yaitu varian Alpha, Beta, Delta, Gamma, dan juga Omicron. Penyakit COVID-19 dapat didiagnosis dengan cara pengumpulan sampel yang terdapat pada saluran pernafasan atas melalui apusan nasofaring dan orofaring. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk dapat terhindar dari paparan COVID-19 yaitu dengan cara rutin mencuci tangan, menjaga jarak minimal 1 meter, membatasi kegiatan di luar rumah, selalu memakai masker, dan juga rajin mengonsumsi vitamin. Penyakit COVID-19 dapat disembuhkan tanpa perlu adanya perawatan khusus, kecuali pada pengidap penyakit lainnya seperti komorbid. Rentang waktu yang diperlukan untuk pemulihan yaitu berkisar 10 hari. Bisa di next. Saran yang dapat diberikan, penulis berharap agar penyampaian kajian di atas dapat dipahami dan ditelaah dengan baik dan benar oleh pembaca, yang mana kajian di atas merupakan informasi yang terakreditasi secara lebih jauh mengenai pandemi COVID-19, yang meliputi definisi pandemi COVID-19, epidemiologi atau penyebaran, etiologi dan faktor risiko, patogenesis, diagnosis atau pemeriksaan awal, diagnosis banding, pengobatan, pencegahan, dan prognosis yang berhubungan dengan kemungkinan pandemi di masa yang akan datang. Melalui kajian ini, kami selaku penulis berharap agar pembaca dapat lebih mengetahui informasi tentang COVID-19 yang di mana pandemi ini merupakan wabah baru yang ada di masyarakat di seluruh dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Berikut merupakan referensi dari artikel yang kami buat. Bisa di next slide. Baik, sekian presentasi dari SGDA 3. Apabila ada kesalahan kata maupun tingkah laku mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.